Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, Shalom keluarga Home Community Church, Shalom Pastor Roni dan keluarga. Saya berterima kasih sekali untuk diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan hari ini di dalam program Worship from Home edisi Saat Teduh. Dan hari ini saya ingin membacakan perikop dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, kenapa kita penting sekali memahami firman Tuhan ini, khususnya di Mazmur 23? Karena kita perlu mengenal kita punya Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Di masa-masa ini, masa-masa COVID-19, kita lagi dipaksa untuk beristirahat, dipaksa untuk tidak melakukan banyak aktivitas, karena saya percaya ini waktu terbaik untuk kita bisa belajar mengenal Tuhan. Karena kita lagi melakukan namanya social distancing. Kita menjaga avoiding COVID-19, menghindari COVID-19. Tetapi jangan sampai kita miss the point, miss hal yang esensi, yaitu kita menjauhi COVID-19 dan berhasil nggak kena COVID-19, tapi juga menjauhi dari berkat Tuhan. Padahal masa-masa ini masa-masa terpenting menurut saya. Ini masa terpenting seumur hidup saya melayani, karena saya nggak pernah dalam fase dipaksa untuk di rumah senantiasa. Di sini saya memusatkan semua kesibukan saya kepada membangun hubungan sama Tuhan, mendekati dengan Tuhan, mendekati dengan keluarga, mengevaluasi diri dan sebagainya. Makanya mungkin teman-teman, saudara sekalian berhasil tidak kena COVID-19, tapi jangan sampai nggak berhasil ketemu Tuhan. Ya, karena yang penting bukan nggak kena COVID-19, yang penting adalah ketemu Tuhan. Karena walaupun kita terkena COVID-19, tapi kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, maka COVID-19 itu nggak mungkin bisa menguasai hidup saudara. Amin saudara. Untuk itu mari kita jangan hidup dengan ketakutan, dipenuhi dengan kepanikan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, kita buka di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, hal yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan gembala yang baik dari judulnya. Tapi nggak hanya Tuhan gembala yang baik, kita juga harus menyadari bahwa kita adalah domba yang bodoh. Saudara harus sadar bahwa kita bodoh tanpa Tuhan. Itu kenapa kita perlu gembala, karena manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia nggak bisa membereskan hidupnya sendiri. Manusia nggak bisa berkembang sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ya, bahkan inilah penting mentalitas seorang domba. Ya, saya tidak mampu, tetapi bersama Tuhan saya mampu. Ini mentalitas pertama yang kita harus bangun supaya mengerti seluruh perikop dari ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Daud pernah bilang kan, aku nggak pernah melihat orang benar meminta-minta seumur hidupku. Kenapa? Karena orang benar itu adalah domba. Kalau domba berarti takkan kekurangan aku. Ya. Di perikop ini saya ingin bahas ada 3 musim atau 3 area, ada 3 jalan, ya 3 tempat yang kita harus lewati. Harus, saya ulangi kata harus. Ya, tempat pertama adalah Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tempat pertama ini kita harus lalui dan harus kita alami. Kita berbaring, kita beristirahat di padang berumput hijau. Ya, ini berbicara tentang keintiman, bicara tentang hadirat Tuhan.
bicara tentang pertobatan di dalam hadiratnya, bicara tentang mengembalikan kekaguman sama Tuhan, bicara tentang keluar dari kesibukan dan duduk di kaki Tuhan. Ini penting sekali, ini tempat terpenting, karena Yesus mati di kayu salib. Ini karya penebusan Yesus atas hidup kita yang paling luar biasa hasilnya adalah di mana tirai yang membatasi tempat suci dengan tempat maha suci, holy place and the holy of the holies, itu hancur, dirobek, sehingga tidak ada lagi imam besar yang harus membawa korban persembahan untuk kita diampuni. Karena Yesuslah imam besarnya yang sudah menebus kita dengan darahnya sekali untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Makanya kematian Yesus di kayu salib membuka akses, unlimited access untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan andalkan hamba Tuhan untuk kita ketemu Tuhan. Jangan andalkan perantara apapun selain Tuhan Yesus. Karena sekarang tidak ada lagi perantara selain Yesus sendiri, selain dengan Roh Kudus yang membantu kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi jangan lagi andalkan sekedar gereja lokal, komunitas lokal, pengajaran, itu semua penting. Tapi goalnya adalah supaya semua itu untuk menambah-nambahkan hidup kita, mengalami kebenaran, untuk kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Ya, jadi ayo, mari masuk ke tempat pertama, yaitu padang yang berumput hijau. Kita dibaringkan. Ini masa di mana kita rekonsiliasi ulang dengan Tuhan. Pertobatan, evaluasi diri. Ya, itu kenapa di masa-masa COVID-19 ini masa yang dipaksakan untuk kita bisa beristirahat. Jangan sia-siakan, jangan kelewatan. Karena mungkin kita nggak kena COVID-19, tapi kalau nggak kita berbaring di rumput hijau, maka semua akan sia-sia. Kita nggak ketemu Tuhan, semua akan sia-sia. Mungkin saudara sembuh, mungkin saudara nggak kena COVID-19, tapi semua sia-sia kalau nggak ketemu Tuhan. Karena Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Lalu tempat yang kedua, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Jadi tempat yang kedua adalah air yang tenang. Alkitab mengatakan firman itu seperti kayak air, ya, dan Ia akan menyegarkan jiwa kita. Makanya setelah kita beristirahat dalam hadirat Tuhan, kita harus dituntun oleh firman-Nya. Gimana mau dituntun kalau nggak pernah baca? Ya, renungkan, alami, dan praktekkan. Karena cuman firman yang paling bisa menyegarkan kita punya jiwa. Liburan cuman menyegarkan sementara saja. Liburan cuman menyegarkan kita sementara waktu. Tapi yang namanya firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita dalam kekekalan. Benar-benar secara utuh, secara penuh. Ya, setelah istirahat kita harus mau dituntun oleh firman Tuhan. Kenapa tempat kedua ini penting? Karena setelah kita masuk atau dituntun di air yang tenang, yaitu firman-Nya, kita akan masuk tempat ketiga ini. Ini tempat penentuan, inilah breakthrough terjadi. Inilah pengujian terjadi. Inilah terobosan terjadi. Yaitu Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi tempat ketiga ada lembah kekelaman, penderitaan, tekanan, pressure, jalan yang sempit, kamu ditinggalkan, saudara dilecehkan, saudara dihianati, saudara mengalami musibah yang saudara tidak expect. Ya tentu kita nggak mau doakan supaya kita mengalami dipecat, mengalami sakit, mengalami keterbatasan. Tetapi walaupun kita nggak bisa mengendalikan semua tersebut, tapi kita bisa mengendalikan yang di dalam. Karena yang paling penting adalah bukan menjauhi masalah, tapi meresponi masalah. Karena berkat bukan datang dari ketiadaan masalah, tapi berkat justru datang ketika kita bisa meresponi masalah. Kenapa? Karena kita tahu ada yang menuntun kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita dituntun? Bagaimana kita bisa tahu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku? Kalau kita nggak istirahat di padang rumput hijau, kalau kita nggak dituntun ke air yang tenang, ya, dituntun ke dalam firman-Nya. Makanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tempat ketiga ini yang sering kita jauhi, lembah kekelaman. Padahal Alkitab jelas, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Yaitu lembah kekelaman. Ya, karena di situ kita akan diuji, diproses, kita akan dimuliakan di situ, kita akan didewasakan. Untuk itu di masa COVID-19 ini, saudara harus alami ketiga tempat ini.
hadirat Tuhan, lalu diistirahatkan di hadirat Tuhan, disegarkan dan dituntun oleh firman Tuhan, dan yang terakhir yaitu lembah kekelaman, padang gurun. Disinilah kita akan diuji, kita punya iman, tapi justru di sini Tuhan akan mengangkat hidup kita. Itu kenapa di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi walaupun kita diperhadapkan dengan lawan, tapi kita bersama dengan Tuhan lagi makan. Ya, dalam terjemahan, saya pernah baca di terjemahan studi Yahudi, ayat ini mengatakan gini, waktu kita lagi makan dengan Tuhan, di situ ada iblis atau musuh di depan. Itulah penghukuman bagi mereka. Karena kita sedang makan dengan Bapa, tapi musuh kita melihat keintiman kita sebagai tawanan. Wow, keren banget. Jadi walaupun kita akan berada dekat dengan musuh, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka musuh akan hanya melihat kemenangan kita demi kemenangan. Itu kenapa perikop ini ditutup dengan ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, jadi orang-orang yang setia dalam proses ini, dibaringkan dalam hadirat Tuhan, dituntun oleh firman-Nya, dan berjalan bersama dengan Tuhan masuk dalam lembah kekelaman. Dia bilang kebajikan, kemurahan akan ngikut. Artinya berkat akan ngikut. Saudara tidak dipanggil buat ngejar berkat. Saudara dipanggil dikejar-kejar berkat. Saudara tidak dipanggil untuk mengejar yang namanya kemurahan, kebaikan, kebajikan. Tapi saudara dipanggil untuk menjadi magnet. Karena kita intim dengan Tuhan, kita intim dengan hadirat Tuhan, dan kita di situ dipercayakan berkat-berkat Tuhan. Pada akhirnya bukan sekedar kita diberkati, tapi kita jadi berkat. Amin saudara. Ya, saya berdoa supaya saudara kuat di masa-masa ini dengan Mazmur 23 bahwa Dialah gembalaku yang menuntun kita ke 3 area ini. Padang rumput, air yang tenang, dan lembah kekelaman. Ya, hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan berjalan sama Tuhan melalui segala ujian dan tantangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa untuk HCC Families, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu, diteguhkan bahwa kami dalam Tuhan pasti menang. Karena bukan kehebatan kami, tapi karena kami percaya kepada kemampuan tuntunan dari gembala kami, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukan sekedar menuntun di depan, tapi Dia menuntun di dalam kami. Roh Kudus ada dalam kami. Bapa mendukung kami. Kami punya kepastian, keteguhan, keyakinan, pengharapan penuh dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah umat-Mu, dan biar umat-Mu hidup dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus, semua HCC Family sama-sama kita katakan amin. God bless you. Selamat hidup berkemenangan. Bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.